See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, kembali di Do You See What I See, di special episode Mencekam. Jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang memang sudah masuk ke redaksi Do You See What I See di email kita podcast.ceritahoror@gmail.com. Kalau teman-teman ingin menyimak cerita-cerita yang reguler, tetap kunjungi Spotify kita ya. Podcast kita di Spotify, linknya ada di bawah. Itu juga akan tayang 5 kali seminggu, berbeda dengan konten kita yang ada di YouTube. Dan teman-teman bisa juga mengirimkan cerita kalian dalam bentuk tertulis seperti yang masuk di email kita ini. Ini adalah dalam bentuk tulisan. Jadi kalau teman-teman nggak pede bercerita dalam rekaman gitu ya, silakan boleh juga kirimkan cerita yang tertulis. Seperti cerita yang akan saya bacakan hari ini adalah sebuah cerita yang dikirimkan oleh Armita dari kota Yogyakarta. Ini adalah sebuah cerita pengalaman Armita di rumah sendirian. Halo warga Desa Sukawedi, nama saya Armita. Ini adalah cerita pertama yang dikirimkan oleh Mbak Armita ya. Dan di sini diceritakan sedikit bahwa Mbak Armita ini ternyata seorang yang sangat penakut, namun sudah lama menjadi warga Desa Sukawedi. Dia mendengarkan cerita-cerita horor dari kita semuanya. Siapa yang kayak gini nih? Ayo, penakut tapi dengerin cerita horor. Sebenarnya nggak boleh ya penakut ya. Ya anggap aja ini hiburan lah ya. Jadi ceritanya mungkin lebih enaknya kalau saya ceritakan ulang aja ya, ketimbang saya membaca. Tapi ini ya kurang lebihnya seperti itu. Saya udah baca sih sebenarnya. Jadi ceritanya gini, si Mbak Armita ini baru pulang kuliah gitu ya, terus baru pulang kira-kira jam 6 sore. Jadi setelah lepas maghrib, Mbak Armita sampai di rumah. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh ibunya, bahwa ibunya dan adiknya ini lagi belanja bulanan ke supermarket. Jadi kunci rumahnya ini dititipkan di tetangga sebelahnya. Bapaknya pun juga belum pulang, karena biasanya bapaknya baru pulang sekitar jam 7 malam ya. Ke kantor biasa, jadi pulangnya memang rutin memang setelah jam 7 malam. Nah, karena Mbak Armita ini seorang yang penakut sebenarnya. Jadi begitu sampai rumah, ngambil kunci di tetangga sebelahnya dan nggak berani nonton di ruang keluarga, karena ruang keluarganya katanya cukup besar gitu ya. Jadi lebih baik nunggu bapak ibunya dan adiknya pulang di kamar. Akhirnya Mbak Armita ini bermain gadget sambil menunggu adiknya dan ibunya pulang, karena ya mungkin belanjanya nggak jauh ya dari rumahnya. Akhirnya bermainlah dia handphone. Seketika pas main handphone, lampunya mati. Lampu di rumahnya mati. Karena dia panik gitu ya. Dia ngecek ke jendela. Barangkali emang mungkin screennya turun gitu kali ya. Ternyata enggak. Ternyata emang satu komplek yang dia lihat tetangga-tetangganya juga lampunya mati. Dan karena dia penakut banget, dia langsung buru-buru telepon ibunya. Dia bilang, "Bu, udah mau pulang belum?" Dia berharap ibunya dan adiknya sudah selesai belanja dan sudah pulang, udah jalan pulang. Ternyata emang belum selesai. Ya, dalam hati mungkin dia panik ya si Mbak Armita ini.
Dan bapaknya pun dia telepon. Ternyata bapaknya sudah dalam perjalanan. Namun lagi-lagi ya dia di rumah sendiri, penakut, dan katanya tidak pernah mati lampu dalam kurun waktu beberapa lama gitu ya. Jadi emang kita udah lama nggak ngalamin mati lampu juga sih ya. Mungkin teman-teman di rumah masih ada yang ngalamin nggak rutin mati lampu? Saya sih ngalamin mati lampu dulu ya, sekitar itu zaman seringnya waktu SD kali ya. Sekarang sudah jarang. Ya kembali ke cerita. Jadi akhirnya si Mbak Armita ini telepon ibunya lagi untuk menanyakan lilinnya di mana. Ada lilin atau lampu nggak gitu. Karena Mbak Armita ini melihat handphonenya tinggal 3%. Wah, galau banget sih kalau jadi dia gitu ya. Mati lampu, sepi, nggak ada apa-apa, dan mungkin untuk bergerak juga udah di kamar ya udah merasa kamar adalah tempat paling aman. Dan ketika dia menelpon ibunya, katanya lilin ada di dapur. Nah akhirnya sih Mbak Armita ini berangkat ke dapur dengan berbekal handphonenya yang tinggal 3% tadi, mencari lilin di laci kitchen set di dapur. Begitu dibuka, ketemulah si lilin. Tapi ya dia nggak menemukan korek. Akhirnya si lilin ini dinyalakan dengan menyalakan kompor. Jadi setelah dinyalakan, hanya lilin satu-satunya yang tersisa. Si Mbak Armita ini membawa lilin ini menuju ke kamarnya. Nah, ditaruhlah si lilin itu di kamarnya, di meja ya. Dia taruh di meja. Ketika dinyalain dan kembali mainan HP. Tapi begitu mainan HP, ternyata HP-nya sudah mati gitu ya. Amsyong lah. Jadi tinggal Ririn Mbak Armita dengan lilinnya itu. Nah, di antara kesepiannya dia sempat membaca-baca buku ya, mencari buku-buku yang biasa dia baca. Jadi ya supaya ada kegiatan lah, karena ya namanya juga mati lampu itu mengerikan sekali. Akhirnya sambil menunggu bapak ibunya datang dan adiknya datang, dia membaca buku. Tapi secara tidak sengaja, entah bagaimana, si lilin itu mati. Kayak kena angin gitu. Udah tuh mati lilinnya. Panik dia. Dan dia mau gak mau kan harus ke dapur lagi karena gak ada korek gitu kan. Dia emang nyalain di atas kompor. Ya udah, akhirnya dia lari sambil meraba di kegelapan. Akhirnya si Mbak Armita ini nyalain kompor lagi. Jadi untungnya tidak terlalu jauh antara kamarnya dengan dapur gitu ya. Tapi takut terjadi lagi gitu ya. Akhirnya si Mbak Armita ini mencari lah, ada nggak ya korek di rumahnya. Walaupun dia juga nggak yakin apakah ada korek. Akhirnya dia sambil megang lilin, dia bongkar-bongkar itu si dapurnya dia, barangkali menemukan ada korek. Dan alhamdulillahnya ketemulah sama si korek. Dan kembali lagi dibawa ke kamarnya. Karena merasa insecure gitu. Kenapa tadi mati? Akhirnya dia cek si jendelanya. Karena tadi jendelanya memang belum ditutup gitu kan. Akhirnya jendelanya ditutup. Jendelanya ditutup dan lilinnya kembali lagi diletakkan di meja dekat kasurnya dia. Sambil menunggu bapak ibunya pulang dan kembali diteruskan membaca novel yang dia ambil. Nah, begitu mulai membaca, kayaknya rasanya ada angin gitu. Tiba-tiba lilinnya mati lagi.
Mbak Armita ini teriak, kaget gitu ya, teriak dan kaget, dan akhirnya buru-buru nyalain si korek. Gitu nyalain korek, gitu ya, mau dinyalain ke lilinnya, mati. Nyalain lagi, mati lagi. Seolah-olah ada angin yang kayak ketiup lah gitu. Yang terakhir tuh, begitu lilin itu begitu korek itu dinyalakan menuju ke lilin gitu, pas nyala, tiba-tiba Mbak Armita melihat ada orang di depannya persis. Dia langsung teriak, menjerit sekuat tenaga, menjerit sambil ngelempar bukunya, dan dia buru-buru lari keluar ke arah pintu depan rumahnya. Dia takut setengah mati. Begitu buka pintu, dia teriak lagi. Ternyata bapaknya persis di depan rumahnya, dan langsung memeluk bapaknya pada saat itu. Gak lama, begitu mereka masuk, akhirnya lampu rumah nyala lagi. Dan gak lama setelah itu, ibu dan adiknya pun datang ke rumah. Di antara kepanikan itu, akhirnya si Mbak Armita ini cerita sama bapak, ibu, dan adiknya gitu ya, apa yang dia lihat tadi di kamar. Dia ceritakan, ya, ketika mati lampu tadi, lilinnya sekali mati, terus dia nyalain korek berapa kali mati, dan begitu dinyalain, coba bayangin, saya sih nggak bisa ngebayangin ya, ketika ia nyalain, kayak di film-film nggak sih? Ada nggak sih film yang ini kayak gini tuh? Jadi dia tuh nyalain korek gitu ya, begitu nyalain korek, dia seolah-olah ngeliat ada orang di depannya gitu. Coba bayangin di rumah mati lampu, ya Allah. Ya udah, akhirnya si Mbak Armita ini menceritakan ke bapak, ibu, dan adiknya, dan si bapaknya cuma bilang, ya, kamu salam gak tadi ke rumah, katanya gitu. Dia cuma kepikiran kalau mungkin ya dia lupa salam waktu masuk rumah, ya karena di rumah nggak ada orang kan. Ya itu sedikit cerita yang dikirimkan oleh Mbak Armita, yang saya ceritakan ulang ya. Tapi lagi-lagi pernah nggak sih teman-teman mati lampu? Dan kalau mati lampu tuh biasanya ngapain? Ya untung ya sekarang ada gadget. Saya ingat banget terakhir kali mati lampu ya di sekitar waktu itu udah pandemi sih saya. Kebetulan istri saya lagi dinas, jadi di rumah tuh cuma ada saya dan anak-anak. Untung nih saya bilang, di rumah saya juga nggak ada lilin karena nggak pernah, ya udah lama banget nggak mati lampu. Dan kita suaranya kayak gini nih, nah ini kayak gini, nggak ada suara apa-apa, bahkan nggak ada suara jangkrik gitu, nggak ada yang namanya juga di komplek ya. Terus yang kita lakukan adalah ya udah ngobrol aja, tapi serba salah karena kamar kan memang didesain buat pakai AC gitu ya. Kalau nyalain buka jendela, nyamuknya masuk, serba salah pokoknya. Kalau ditutup pengap gitu. Akhirnya ya udah, untung ada raket nyamuk, waktu itu ada raket nyamuk, dan tetap kita buka jendelanya sedikit. Kalau ada nyamuk kita raket nyamuk waktu itu. Terus ada di rumah tuh ada tablet Kindle gitu ya. Untung Kindle itu kan ramah baterai, jadi kita nyalain aja, dan waktu itu handphone udah mati gitu ya, karena dipakai terus buat nonton YouTube sampai akhirnya mati, dan tinggal si Kindle itu untuk ada lampu lah. Ya itulah terakhir mati lampu sekitar 2 tahun lalu. Tapi itu ya, ngebayangin apa yang dialami oleh Mbak Armita tadi gitu, itu sih aduh ya, walau alam ya, apa yang ngapain sih makhluk itu niup lilin gitu, emang buat takutin mungkin.
Mungkin ada hikmahnya juga ya, kalau kita ambil pesan moralnya, jangan lupa ya kalau teman-teman pulang ke rumah, mau itu mati lampu atau enggak, mau ada orang atau enggak, jangan lupa ucapin salam sih. Mungkin itu yang bisa, kalau kita mengambil hikmahnya dari kejadian yang diceritakan oleh Mbak Ririn. Tapi filmnya itu kayak film banget ya, kayak ya yang kayak saya pernah nonton film yang model-model begitu gitu kayaknya. Tapi lupa, mungkin kalau teman-teman ada ingat kejadian seperti ini tuh ada di mana ya? Itu di Pengabdi Setan yang terakhir ya. Ya gitulah pokoknya, kayak Pengabdi Setan yang kedua ya. Ini horor banget. Nah, tadi cerita yang sudah saya ceritakan sekali lagi. Dan kalau teman-teman punya pengalaman yang mirip-mirip, pengalaman di rumah sendirian ataupun di kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di jalanan, boleh teman-teman kirimkan cerita kalian dalam bentuk tertulis maupun diceritakan sendiri melalui audio. Rekam audio kayak gini ya, misalnya sambil rekam, nanti audionya silahkan kirimkan ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kalau yang direkaman kami akan publish dalam bentuk podcast di Spotify. Kalau dalam bentuk cerita tertulis, ataupun nanti kita bisa undang juga untuk tampil dalam video call atau hadir, itu bisa kita tayangkan di YouTube. Dan mendapatkan seperti Mbak Rahmita ini akan mendapatkan special merchandise dari Do You See What I See, bisa berupa kaos, buku, ataupun topi spesial dari Do You See What I See, sebagai tanda bahwa kamu resmi menjadi warga desa Sukawati. Oke, demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.